Mau hidup harus makan. Yang dimakan hasil kerja. Jika tidak bekerja, tidak makan. Jika tidak makan, pasti mati. Inilah undang-undangnya dunia. Inilah undang-undangnya hidup. Mau tidak mau, semua makhluk harus menerima undang-undang ini. Terimalah undang-undang itu dengan jiwa yang besar dan merdeka. Jiwa yang tidak menengadah, melainkan kepada Tuhan. Selamat datang di channel Tiara Java. Hari ini Minggu 6 Maret 2022. Saya tidak punya kegiatan di lahan. Karena itu saya pergi ke tukang las untuk membuat betul 3 senjata tajam atau sajam. Begitu. 1 berbentuk arit, 2 berbentuk lentuk. Masing-masing fungsinya berbeda. Lentuk lebih untuk digunakan membersihkan rumput dengan cara disusukkan begitu. Itu namanya lentuk. Kalau arit lebih untuk memotong entah kayu entah bambu. Ini saya lakukan karena betul-betul sudah bosen dan jengah dengan kondisi sajam yang sering lecek. Sering lecek itu artinya sering copot. Sudah saya paku, sudah saya palu. Aritnya saya palu supaya kencang. Bagian konektor antara logam dengan gagang kayu, tetapi tetap saja sering lecek. Karena itu saya gregetan, saya bawa ke tukang las untuk dibuang garannya atau gagangnya itu, kemudian diganti dengan pipa besi. Nah, proses pengelasan ini dilakukan oleh ahli dari lulusan Malaysia, di kerja yang welding di Malaysia, kemudian pulang membuka usaha las ini dan laris karena pelayanannya cepat dan hasilnya rapi. Selain itu juga murah. Artinya apa? Dia bersedia membantu mengerjakan pengelasan barang-barang yang sepintas lalu sepele. Jadi Mas Anas ini tidak hanya mengerjakan railing tangga, pagar, kanopi, aneka alat rumah tangga, tapi juga hal-hal kecil seperti ini beliau kerjakan secara cepat. Begitu saya datang, langsung dikerjakan, dan tidak hanya pengelasan, ia juga bersedia melakukan penajam atau mengasah bagian dari senjata tajam ini supaya semakin tajam. Dan hasilnya kita lihat ini menjadi lebih kokoh, sehingga gagang kayu juga saya buang begitu saja. Menyebalkan mereka karena seringkali ketika di lahan membersihkan rumput atau untuk keperluan apapun, gagangnya ini sering copot. Nah, ini adalah proses pengerjaan diperhalus menggunakan gerinda, bukan gerindra, yang matanya sudah diganti secara khusus. Nah, itu diperhalus, nanti juga dipertajam. Ongkos dari pekerjaan ini sungguh di luar dugaan saya karena sangat murah, hanya 35.000 untuk 3 senjata tajam. Jadi selain diganti gagangnya, kemudian dilas rapi, juga dipertajam. Nah, ini saya juga agak menyesal kenapa ini tidak saya lakukan dari dulu gitu. Karena seringkali menyebalkan ketika bekerja di lahan maupun di rumah sering copot, dan saya juga sebetulnya kepikiran dari dulu, tapi benar-benar tidak segera saya lakukan. Nah, ini tadi ada kesempatan membawa ke tukang las karena kebetulan ibu saya juga pensiunan yang biasanya membersihkan rumput di halaman, dan alatnya
sering lecek. Maka saya juga kepikiran, saya dimintai bantuan untuk bagaimana caranya ini supaya kuat, dan saya sendiri tidak punya keterampilan teknis atau tidak punya ketelatenan tepatnya membenahi hal-hal semacam itu. Maka saya bawa sekalian milik saya juga yang 2, arit dan lentuk, beserta senjata tajamnya ibu saya ke tukang las, dan hasilnya memuaskan bagi saya maupun bagi ibu saya. Tadi komentarnya mantap begitu kata ibu saya. Kemudian selain senjata tajam ini, alat terkait pertanian yang saya juga las adalah cangkul yang semula duran atau gagangnya itu dari kayu dan sudah ditanding. Ditanding itu artinya dipasang pasak supaya kuat, tidak mudah copot, tetapi tetap saja ketika saya yang memakai ternyata mudah copot. Maka saya bawa juga ke tukang las untuk dilas secara permanen memakai besi kotak, bukan bundar, bukan jenis pipa, dan hasilnya juga sangat kuat. Jadi bagi Anda yang tipenya seperti saya, jadi tidak terampil, tidak telaten dan sebagainya, lebih baik bawa saja alat-alat terkait pertanian ini ke tukang las supaya dibikin permanen. Demikian kawan-kawan, apa yang bisa saya bagikan kali ini mungkin tidak penting, tetapi bagi saya satu langkah revolusioner, karena selama ini saya direpotkan betul oleh alat-alat yang tidak mbois. Sekali lagi, matur sembah nuwun, salam. Ayo bangsa Indonesia, dengan jiwa yang berseri-seri, mari berjalan terus, jangan berhenti. Revolusimu belum selesai, jangan berhenti, sebab siapa yang berhenti akan diseret oleh sejarah, dan siapa yang menentang corak dan arahnya sejarah, tidak peduli tiada bangsa apapun, dia akan disileng, disilap oleh sejarah itu sama sekali.